Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka di Zoom pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan, marilah kita berdoa seperti biasanya ya, dalam kegiatan, dalam aktivitas apapun kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah sarapan ya semua ya. Ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semua ya? Ya, udah pada mandi semua kan? Ada yang belum mandi nih? Ya, enam ya. Mudah-mudahan semua sudah segar, sudah mandi, sudah sarapan ya, jadi siap untuk belajar pada hari ini. Baiklah, langsung saja pada materi hari ini ya, Ustaz semua. Kita akan membahas soal ujian di minggu lalu ya. Nah, bagi anak-anak Ustadz, ya nanti setelah penjelasan ini insya Allah akan ada kuis ya, dalam bentuk kuisis yang akan kalian jawab. Nantinya berapa soal? Nanti ada 5 soal ya. Nah, materinya Ustaz ambil dari ujian ini, tapi soalnya tidak sama, hanya saja mirip-mirip ya. Nah, itu namanya remedial, bukan ujian ulang ya, nah Ustadz ya. Nah, namanya remedial. Ustadz akan jelaskan dulu penjabaran materi pada hari ini, dan selanjutnya setelah itu kalian akan mengikuti latihan kuisisnya ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, soal yang pertama ini adalah tentang organisasi kehidupan. Walaupun kemarin anak semua sudah ujian ya, ada yang nilai 100, ada yang nilai 90, 80, 70 dan sebagainya ya. Nah, baik, nomor 1 tentang organisasi kehidupan. Subbabnya tentang sel ya. Yang pertama adalah urutan tingkat organisasi kehidupan di bawah ini yang benar adalah. Nah, ini adalah materi yang Ustaz rasa sangat mudah ya. Baik, coba dulu Bang Mirza Al-Farizi ya. Assalamualaikum. Ya, kaifa. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Baik Bang, nomor 1 perhatikan ya, urutan tingkat organisasi kehidupan di bawah ini yang benar ya. Nah, apakah A, sel, setelah itu jaringan ya, setelah itu organ, sistem organ, atau ke organisme ya. Nah, yang B organisme dulu, yang C itu organ dulu, yang D itu jaringan yang terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama kali ya Bang Mirja ya. Nah, yang paling terkecil sampai yang terkompleks ya. Mana dulu Bang? Apakah A sel duluan, atau B organisme duluan, atau C organ, atau D jaringan? Mana jawaban yang benar Bang? A ya, Masya Allah, barakallahu fik, benar, 100 untuk Bang Mirja ya. Benar sekali jawabannya. Jadi sangat mudah sekali soal nomor 1 ya. Kita di sini mengurutkan organisasi kehidupan untuk pelajaran IPA biologi ini ya. Nah, jadi mulai dari sel. Setelah itu baru kumpulan sel membentuk jaringan ya. Jaringan membentuk organ, sistem organ, dan terbentuklah organisme ya. Benar sekali jawaban Mirja ya. Barakallahu fik. Yang kedua tentang organisasi kehidupan masih ya, subbabnya tentang masih sel ya. Coba dulu saya akan panggil ya Bang Muhammad Zulfikar ya. Muhammad Zulfikar, assalamualaikum. Nah, kaifah lu Bang? Alhamdulillah khair ya. Baik, sarapan tadi? Sudah ya. Berapa piring? Nah ya. Baik, sarapanlah secukupnya ya. Baik, Bang, nomor 2 ya. Perhatikan bagian sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan adalah, artinya di sini hewan memiliki sel ini, tumbuhan juga memiliki sel ini ya. Nah, apakah A plastid ya, atau B kloroplas, C membran sel, atau D dinding sel?
Ya, naam ya, Masya Allah. Benar sekali ya, Bang Julfikar, jawabannya C, benar sekali. Nah, artinya eh, untuk A, contohnya ya, plastid ini ya, kloroplas dan dinding sel ini hanya dimiliki oleh salah satu makhluk hidup, bukan tumbuhan atau hewan gitu ya. Nah, jadi seperti kloroplas misalnya. Jadi kloroplas ini dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, hewan ada nggak sih kloroplas? Tidak ada. Seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah membran sel. Artinya hewan memiliki membran sel dan tumbuhan juga memiliki membran sel ya, sangat mudah sekali. Baik, yang ketiga materinya tentang interaksi makhluk hidup ya. Jadi subbabnya adalah simbiosis, tentang simbiosis hubungan makhluk hidup. Pertanyaan sebagai berikut ya. Ini yang jawab adalah Bang Fatur Sitorus ya. Bang Fatur, assalamualaikum. Nah, kaifa haluk? Alhamdulillah ya. Baik, perhatikan Bang Fatur, hubungan antar makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis mutualisme ya. Mutualisme, apakah A ikan hiu dan ikan badut, atau mana nih A-nya ya? A-nya ini, A-nya kemari ya. Nah, ini nih, A-nya ini Afan ya. A-nya ini tercampak kemari ya. A. Interaksi makhluk hidup bakteri Escherichia coli di usus manusia, atau B. Ikan hiu dan ikan badut, C. Kerbau dan merpati, D. Kutu dan kucing. Mana jawabannya? Nah, barakallahu fiik. Benar sekali Bang Fatur ya. 100 untuk Bang Fatur. Jawabannya adalah interaksi antara bakteri Escherichia coli di usus manusia. Nah, ya, barakallahu fiik. Coba dulu saya mau sapa dulu Bang. Ini Mr. Constraint ini siapa nih? Siapa nih? Afwan? Rizik ya. Assalamualaikum. Kaifa halu Bang Rizik? Nah, ya. Udah sarapan hari ini? Belum ya, jangan lupa sarapan Bang ya. Nggak puasa kan? Nah, mana tahu puasa ya. Ya, jangan lupa sarapan, jaga kesehatan ya. Di masa pandemik ini kita harus siap siaga, ibadahnya diperkuat, diperketat, diperbanyak ya. Jaga kesehatan juga termasuk sarapan yang teratur ya, mandi yang teratur, jangan males-malesan mandi ya. Apalagi ini kan nggak ke sekolah memang, tapi di rumah juga kita masih bernapas ya. Jadi oleh sebab itu jaga kesehatan. Baik, Bang Rizik, Ustaz mau bertanya tentang masih nomor 3 ya, simbiosis mutualisme. Apa yang abang ketahui tentang simbiosis mutualisme? Menguntungkan keduanya ya, barakallahu fik ya, 100 untuk Bang Rizik ya. Benar sekali. Satu untung, satu lagi untung. Jadi simbiosis ini adalah hubungan antar dua makhluk hidup. Satu untung juga. Namanya adalah mutualisme ya. Itu dia. Nah, seperti misalnya Ustaz kasih contoh ya, misalnya anggrek dengan pohon mangga misalnya. Anggreknya itu untung. Kenapa? Karena dia menumpang di pohon mangga ya. Pohon mangganya rugi nggak? Tidak. Apa tadi saya tanya? Mutualisme ya, nggak nyambung nih. Mutualisme tadi sama-sama untung ya. A tadi ya, antara bakteri Escherichia coli dan usus manusia ya. Kalau tadi Ustaz bilang anggrek dengan mangga itu komensalisme ya. Nah, jadi ini antara bakteri Escherichia coli dengan manusia ini menguntungkan. Siapa yang untung? Ya, yang untung adalah bakterinya ya. Nah, manusia untung nggak? Coba Bang Ustaz, Bang. Ini yang Bang Ahmad Pahit Torik ya. Assalamualaikum. Naam ya. Kaifaluk? Naam. Coba bisa Bang jelaskan kenapa bakteri Escherichia coli dan manusia itu saling untung? Siapa yang untung? Untungnya apa? Coba bisa Bang jelaskan? Hmm. Nah, jawabannya hampir benar ya. Hampir, berarti ada yang lebih lengkap lagi. Coba dulu Bang, siapa nih? Bang Sauki ya, Bang Sauki. Assalamualaikum.
Nah, kaifa haluk Bang Sauki? Ya, sepertinya di belakang Bang Sauki itu ada matahari mau terbit ya. Masya Allah ya. Nah, Bang Sauki bisa Bang lengkapi jawaban temannya tadi ya. Antara bakteri Escherichia coli dan usus manusia, bagaimana hubungannya? Kenapa mereka dikatakan saling untung? Nah, berarti bakteri Escherichia coli-nya untungnya karena dapat makanan gitu ya. Manusia keuntungannya karena dibantu pembusukan ya, benar sekali ya, Masya Allah sudah dilengkapi jawabannya. Benar sekali ya, Masya Allah. Bahwasanya bakteri Escherichia coli itu mendapat tempat tinggal, ya, mendapat makanan di usus manusia, ya. Sedangkan khususnya di usus besar ya, usus besar ini bakteri Escherichia coli ya. Nah, manusia terbantu pembusukan makanannya sehingga manusia itu pencernaannya itu bisa mengeluarkan feses ya. Nah, jadi sama-sama untung di sini ya. Baik, benar sekali. Baik, kita lanjutkan nomor 4 ya. Baik, yang keempat adalah interaksi makhluk hidup materinya, sebabnya masih tentang simbiosis ya, masih tentang simbiosis. Baik. Coba dulu saya mau panggil Bang Rizdan Ramadan ya. Bang Rizdan, Assalamualaikum. Ya, kaifa haluk Bang Rizdan? Sehat? Alhamdulillah ya, baik. Soalnya sebagai berikut Bang Rizdan ya. Ikan dokter namanya adalah Rhabdodes dimicadiotus adalah ikan air laut asli Indonesia. Ikan tersebut membentuk simbiosis dengan ikan karang besar lainnya. Hubungan dua makhluk hidup yang membentuk simbiosis sama seperti berikut ini. Mana yang sama seperti ikan dokter dengan ikan karang ya, ikan karang yang besar ya. Apakah A, tali putri dengan tumbuhan, atau B, anggrek dengan pohon mangga, C, kumbang dengan pohon mangga, atau D, ikan remora dengan ikan hiu? C ya, barakallahu fik, benar sekali jawabannya. Kumbang dengan bunga pohon mangga ya. Nah, ini pasti mereka memiliki simbiosis ya. Simbiosis apakah itu? Ustaz panggil dulu Bang Miko Sandi ya. Bang Miko, Assalamualaikum. Ya, kaifaluk? Alhamdulillah, barakallahu fik ya. Sudah sarapan tadi Bang? Sudah ya, alhamdulillah. Baik. Nah, jadi sebenarnya simbiosis apa yang terjadi antara kumbang dengan pohon mangga? Sama seperti ikan dokter tadi ya, dengan ikan karang besar lainnya. Simbiosis apa yang terjadi? Apakah simbiosis mutualisme, komen, atau parasitisme? Mutualisme ya, Masya Allah, barakallahu fik ya, benar sekali jawabannya ya, mutualisme, karena saling untung. Nah, di sini kumbang dengan bunga pohon mangga dikatakan saling untung. Kenapa dikatakan saling untung? Ya, coba dulu Bang, ini Bang Muhammad Rijan ini ya? Raihan, Muhammad Raihan ya. Nah, Muhammad Raihan. Assalamualaikum. Nah, kaifa Bang Raihan? Nah, ya. Bang Rehan, tadi sudah saya sebutkan kumbang dengan bunga pohon mangga itu, dengan bunga pohon mangga mengalami simbiosis mutualisme. Kenapa mereka dikatakan simbiosis mutualisme? Halo, halo Bang Rehan. Halo Bang Rehan. Sepertinya terputus ya. Nah, baik, nggak apa-apa ya. Nah, coba Bang Wildan dulu, Bang Wildan. Assalamualaikum Bang Wildan. Nah, kaifa haluk?
Alhamdulillah, Masya Allah ya. Sudah sarapan tadi Bang Wildan? Sudah ya, Alhamdulillah. Sudah sehat, sudah segar, siap untuk belajar. Amin. Baik, nah jadi tadi antara kumbang dengan bunga pohon mangga terjadi simbiosis mutualisme. Bisa Abang jelaskan kenapa mereka dikatakan mutualisme? Naam ya, benar sekali, Masya Allah, Barakallahu Fik. Nah, jadi kenapa mereka dikatakan kumbang dan bunga tadi mutualisme, dikatakan mutualisme, kenapa? Karena kumbang mendapatkan makanan ya dari sari-sari pati bunga, sedangkan bunga terbantu penyerbukannya ya oleh kumbang. Ya, penyerbukan yang dibantu oleh serangga ya, namanya entomogami ya, Barakallahu Fik, benar sekali. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 5 tentang pencemaran, bab tentang pencemaran yaitu tentang eh, subbab polutan. Jadi pertanyaannya yang menjawab nanti adalah Bang Ezar ya, Bang Ezar, Assalamualaikum. Nah, kaifah haluk? Alhamdulillah ya, sudah sarapan tadi kan? Sudah ya, Alhamdulillah. Baik, pertanyaannya adalah suatu zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Disebut apakah itu, Bang Erzar? Nah, benar sekali ya, barakallahu fiik. Jawabannya adalah polutan. Jadi polutan ini merupakan istilah ya yang disebut dengan penyebab terjadinya pencemaran. Nah, ya, sifatnya disebut dengan polusi ya. Polutan adalah bendanya yang menyebabkan pencemaran tersebut. Benar sekali ya, Bang Ejar. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya materi tentang pencemaran yaitu sebab tentang jenis-jenis pencemaran ya. Yang jawab adalah Bang Rifki. Assalamualaikum Bang Muhammad Rifki. Assalamualaikum. Naam, kaifahaluk? Bang Rifki, suaranya bisa dibesarkan, Bang? Naam, ada kedengaran ya. Baik, pertanyaannya sebagai berikut. Pencemaran yang terjadi karena timbunan ya, timbunan logam berat termasuk ke dalam pencemaran. Di sini ada logam berat ya. Nah, apakah termasuk pencemaran fisik, kimiawi, biologi atau pencemaran air? Kimiawi ya, Masya Allah, benar sekali, pencemaran kimiawi. Karena apa? Karena zat kimia yang disebabkan oleh polutannya adalah zat kimia ya, barakallahu fiik. Yang ketujuh tentang pemanasan global ya, sebab tentang global warming ya, akan dijawab oleh Bang Mas Ragil ya. Assalamualaikum Bang Ragil. Naam, kaifaluk? Sudah sarapan Bang Ragil? Belum ya. Jangan lupa sarapan ya, jaga kesehatan ya. Setelah ini jangan lupa sarapan ya. Baik, Bang Ragil, pertanyaan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan pemanasan global ya. Jadi pengertian dari pemanasan global, apakah A, efek rumah kaca, atau B, proses pemanasan bumi, C, proses di mana bumi menjadi panas, atau D, proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Mana jawabannya? A, B, C atau D? A, yakin? Iya, Masya Allah ya, jawabannya D ya, syukron ya, itu jawabannya bagus sekali ya. Proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Jadi nanti ketika kuisis bisa jadi soalnya tidak seperti ini, bisa usah balik-balik ya. Jadi Anda usah pahami ya apa pengertian dari global warming atau pemanasan global ya. Barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah pemanasan global tentang materi ini masih ini efek rumah kaca adalah sebabnya. Nah, ya. Pertanyaan sebagai berikut. Bang Nafis, Assalamualaikum. Bang Nafis. Naam, kaifalu Bang Nafis? Alhamdulillah. Tadi belum jawab kan? Belum. Udah sarapan tadi?
Belum ya? Jangan lupa sarapan ya Bang ya. Ya, baik. Pertanyaan sebagai berikut, contoh gas rumah kaca ditunjukkan oleh nomor berapa aja Bang? Apakah Ustaz mau tanya dulu ke Bang Nafis ya. Karbon monoksida apakah termasuk gas rumah kaca atau tidak? Tidak ya, yakin? Iya, ya, nah. Jadi karbon monoksida termasuk gas rumah kaca, benar sekali ya. Barakallahu fiik. Saya mau panggil dulu teman yang lain ya. Masih ada waktu insya Allah. Baik, Bang Makarim, assalamualaikum. Nah, kaifaluk? Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi? Sudah ya, alhamdulillah. Gini ya, nah Ustadz ya, yang soleh. Jadi sarapan yang teratur. Jadi sebelum belajar itu sarapan. Jadi belajarnya insya Allah lebih konsentrasi ya. Nah, baik. Nah, dioksida tadi karbon monoksida ya termasuk gas rumah kaca. Sekarang karbon dioksida. Karbon dioksida termasuk gas rumah kaca atau tidak, Bang Makarim? Nah, iya atau tidak? Yakin? Gas rumah kaca nggak termasuk karbon apa karbon dioksida tidak termasuk gas rumah kaca. Yakin? Yakin? Ya. Karbon monoksida ya itu lambangnya CO ya. Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida itu ada ya Bang ya. Ada dan termasuk ke dalam gas rumah kaca ya. Nah, jadi karbon dioksida juga temannya karbon monoksida ini ya. Sama-sama ada di situ. Nah, dalam jumlahnya mungkin tidak terlalu menonjol ya. Nah, ada banyak juga, tapi tidak terlalu banyak juga ya. Seperti misalnya hidrogen dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya Bang Muhammad Ghazali ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Bang Ghazali. Ada suaranya nih. Bisa agak dibesarkan suaranya Bang Ghazali? Sepertinya ada gangguan ya. Nah, baik. Jadi saya simpulkan untuk nomor 8 ya yang termasuk eh, contoh gas rumah kaca yaitu jawabannya adalah karbon monoksida, karbon dioksida dan gas metana ya dan gas metana. Baik. Halo, Bang Gozali masih terhubung ya suaranya? Suaranya sangat kecil sekali Bang Gozali ya. Kurang kedengaran. Baik, materi selanjutnya adalah pemanasan global, yaitu tentang dampak pemanasan global. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Penggunaan mesin pendingin seperti lemari es dan air conditioner atau AC ternyata memberikan dampak negatif ya. Ternyata ada dampak negatifnya bagi lingkungan. Bagi manusia mungkin tidak ya. Nah, bagi manusia itu sebuah apa ya? Kebutuhan. Nah, tapi ternyata ada efek negatifnya bagi lingkungan ya. Nah, coba dulu Bang Gozali masih dengar suara Ustadz? Ya, sangat kecil sekali suaranya ya. Coba Bang Gozali agak lebih dekat dekat ke apanya? Mikrofon handphone ataupun laptopnya. Nggak pakai headset ya. Ya, sepertinya kurang kedengaran ya Bang Gozali ya. Baik. Bang, assalamualaikum Bang Bang Hafiz ya, Bang Muhammad Hafiz ada ya? Assalamualaikum. Nggak kedengaran suaranya ya? Oh, ini Bang Hafiz ya? Naam, ya kaifaluk? Apakah sudah sarapan tadi Bang? Bang Hafiz?
Halo Bang Hafiz. Suaranya hilang lagi ya. Naam. Baik. Yang ke-9 langsung saya simpulkan saja karena waktu juga sangat sudah hampir habis ya. Ini tentang pemanasan global, yaitu dampak pemanasan global. Penggunaan mesin pendingin seperti lemari es dan AC ternyata memberikan dampak negatif ya. Jadi jawabannya adalah menipisnya lapisan ozon ya. Menipisnya lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini berada di lapisan eh, atmosfer ya. Nah, coba dulu Bang siapa ini ya? Yang belum ya. Bang Syuhada, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Syuhada Akbar, ada dengar suara Ustadz? Nggak dengar ya suaranya ya. Ya, baik. Bang Irsyad Ahmad, Assalamualaikum. Bang Irsyad Ahmad, ada? Naam, kaifa haluk Bang? Apa kabar? Alhamdulillah ya. Bang Irsyad, apa jawabannya Bang? Nomor 9. Kenapa eh, lapisan ozon itu bisa tipis? Gara-gara ya atau akibat dari penggunaan AC misalnya ya. Bisa Bang jelaskan? Termenit lagi. Baik, Bang, bagaimana Bang Irsyad bisa? Ya, benar sekali jawabannya. Jadi waktu kita anak Ustadz ya, waktu kita sangat singkat, jadi saya simpulkan ya, nggak apa-apa ya Bang Irsyad ya. Nah ternyata lapisan ozon bisa menipis karena apa? Karena gas preon yang terlepas ya dari alatnya seperti gas pendingin ya. Ini pernah kita bahas juga sebelumnya. Itu bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon ya. Gas CFC ya dan lain sebagainya. Baik. Yang ke-10 tentang pemanasan global ya. Sebabnya tentang dampak pemanasan global ya. Nah, di situ ada perubahan iklim, ada es kutub mencair, suhu yang sejuk, banyak tumbuhan yang tumbuh, ya berkurangnya flora dan fauna, ya. Pertanyaannya, dampak pemanasan global berarti ini negatif ya. Dampaknya apa gitu ya. Nah, ini ada pilihannya, dampaknya yang mana ya. Nah, coba dulu Bang Irsyad Ataila bisa dengar suara Ustadz. Assalamualaikum. Bang Irsyad atau Ilah, tadi Bang Irsyad Ahmad ya. Nih Irsyad atau Ilah. Bisa dengar suara Ustadz? Ya, 6. Baik. Nah, jawabannya apa Bang? Nomor terakhir. Ya. Ya benar sekali. Barakallahu fiik ya. Perubahan iklim disebabkan karena pemanasan global juga ya, yaitu es kutub mencair ya. Nah, benar sekali dan berkurangnya flora dan fauna ya, banyak yang mati, kekurangan air ya dan lain sebagainya. Flora itu adalah tumbuhan, fauna adalah hewan. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian materi pada hari ini ya. Insyaallah setelah ini admin grup kelas akan mengirimkan ya link quizzes di mana anak-anak Ustadz bisa langsung join di situ ya. Nah, sehingga anak Ustadz bisa langsung Naam. Nah, sebenarnya ini khusus untuk yang remedial sebenarnya ya. Namun bagi anak Ustadz yang tidak remedial juga boleh untuk mengerjakannya ya. Nah, untuk menambah wawasan sekaligus ya ada nilainya juga di sini pada hari ini ya. Nah, baik. Ada lagi yang mau bertanya mungkin sebelum saya tutup?
Paling lama. Ini karena kuisisnya bisa langsung dikerjakan, jadi anak Ustadz bisa langsung join aja, ya. Langsung join dari link yang Ustadz kirim. Jadi di sini soalnya nggak banyak, hanya ada 5 soal, ya. Hanya ada 5 soal, anak Ustadz bisa langsung jawab. Jadi jawabannya sekitar materi yang telah kita jabarkan pada hari ini. Memang soalnya nggak sama, tapi mirip-mirip, ya. Berhubungan dengan materi yang kita bahas pada hari ini sesuai dengan materi ujian kita, ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Boleh, boleh, boleh. Gak apa-apa. Ada lagi yang mau bertanya, Ustaz? Tidak ada ya? Nah, karena tidak ada yang bertanya, semangat semua untuk hari ini menjadi wajadah insyaallah ya. Terus rajin belajar, jangan lupa ya berdoa dalam semua setiap kegiatan ya. Jangan lupa untuk melibatkan Allah dalam setiap kegiatan. Barakallahu fikum. Jangan lupa yang tadi belum sarapan, sarapan dulu ya nak ya. Yang belum mandi, mandi biar segar ya. Ini hari Jumat, jangan lupa sholat Jumat ya. Nah, Ustaz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.